Masih bersama Pasinganku Hernandez dan saya Gang Arman. Bang Arfan masih di tempat yang sama dengan yang berbeda gitu aja Mas Dono. Tadi kita menghadap ke timur, sekarang menghadap ke barat gitu ke barat aja, ya Bang Arfan. Karena emang besok pun melawan Fulham kita akan bertandang ke London sebelah barat Bang Arfan. Ya. Di mana kita akan bermain kita home Bang Arfan ya, home. Derby kecil-kecilan. Dan lagi-lagi London di mana Arsenal sejauh ini telah memenangkan 13 laga, nggak pernah kalah di London dengan 11 kemenangan, 2 hasil imbang. Sejak musim lalu Bang Arfan. Iya. Bisa dibilang London adalah milik Arsenal. Chelsea bukan, Spurs bukan, Fulham juga bukan, lagi lah besok. Apalagi Fulham gitu langsung. Gitu. Ya, karena memang kemarin sebelum laga lawan besok Arsenal Arfan, Fulham kemarin kalah dari Brentford di kandang sendiri 3-0. Jadi mungkin di sisi Fulham ada sedikit keretakan dalam hal taktik pemain, di mana akhirnya Marco Silva gagal dalam hal bahwa tim ini seatraktif musim lalu Kang Arfan. Iya. Ada yang salah ketika, bukan salah sih yang ngomongnya. Willian kan juga tidak jadi diperpanjang toh, dijual ke masih bertahan Arab. Isunya kan gitu. Iya, dapat isu itu. Pasca perpanjangan kontrak ternyata ada tawaran dari Arab gitu. Iya. Akhirnya membuat si Willian mungkin nggak terlalu serius, you know. Banyak mantan pemain Arsenal di sana juga gitu Mas Dono. Termasuk kiper, termasuk Willian, ada beberapa yang memang pernah Chambers di sana. Betul. Cedric Soares musim lalu. Betul lah, itu kan juga menjadi informasi yang bagus juga untuk tim Arsenal juga. Tapi saya rasa beberapa pemain yang kemarin secara lawan Crystal Palace yang tidak dimainkan, saya rasa karena terlalu mepetnya hari ini jadwal kita main Selasa dini hari kan, dan sedangkan kita untuk pertandingan game ketiga kita harus main Sabtu gitu Mas. Lagi benar. Sabtu. Jadi saya rasa beberapa pemain-pemain yang tidak dimainkan itu harus dimainkan gitu loh. Beberapa nama yang saya catat memang kayak Trossard, terus siapa? Si Jenko kan jadi pemain pengganti Mas Dono. Berapa pemain yang kemarin main lawan Palace memang saya takutnya mengalami kelelahan gitu loh. Karena main dengan 10 orang terus dengan tekanan seperti itu, penguasaan bola masih menang, kan itu juga menjadi PR tersendiri untuk timnya Arteta gitu loh Mas Dono. Iya. Ya, kan ternyata ya faktanya Arteta lebih memilih Ramsdale daripada Raya, memang fakta gitu loh. Kalau si Ramsdale bisa untuk liga mungkin bisa jadi. Ya emang juga Raya yang katanya 30 juta 30 dengan sekarang opsi peminjaman loh. Dimaksimalkan nggak dimain. Ya kita nggak tahu lah di sistem kepelatihannya Arsenal seperti apa, terjadi apa. Monggo. Iya dengar Pan. Mohon maaf Mas. Kita kena distract sama maaf kita kena copyright. Iya, kena mamang kayak anu sih. Mamang kayak memang. Bicara film memang ada banyak sekali pemain di sana. Ex kita, Leno sekarang juga masih tim kiper terbaiknya Leno, kipernya terbaiknya Fulham. Willian juga terbaik kemarin. Nah, ngomongin Leno mengatakan ternyata Leno adalah kiper dengan akurasi penyelamatan tertinggi nomor 2 di IPL musim ini dengan 7,10 save. Di mana benar-benar menunjukkan bahwasanya ini pertahanan Fulham Kang Arfan masih banyak lubang. Betul. Karena dia hanya menggendong dalam diri seorang Leno. Dalam posisi back pun kita bisa akan unggul karena besok sang kapten tim Ring gagal bermain karena kartu merah. Jadi saya besok Arsenal harus bisa maksimalkan laga besok meskipun karena lagi-lagi si penyerang utama kan sekarang ke Arab Saudi, Mitrovic. Tinggal Raul Jimenez, di mana dua laga terakhir masih belum bisa melihatkan
ketajamannya di Wolverhampton. Betul. Saya rasa memang si Fulham sedang corang-camping juga sih. Kondisi Arsenal kehilangan 2 back kiri, Timber dan Tomiyasu. Iya. Itu kan untungnya si Zinchenko sudah Kembali. Sudah comeback dan saya rasa sudah layaknya menjadi pilihan utama gitu kalau di sisi kiri Mas Dono. Iya. Kalau di sisi kanan ternyata Thomas Partey juga tidak mengecewakan gitu. Iya. Meskipun nanti ketika Thomas Partey tidak dimainkan masih ada si Ben White yang bisa digeser ke kanan, dengan di tengah masih ada Kiwior sama Gabriel Magalhaes atau Saliba. Kalau Saliba sepertinya akan terus berada di starting line up gitu Mas Jono. Starting line up sebelah pemain 11 pemain pertama yang main di Arsenal gitu saya rasa. Ya memang lagi-lagi Saliba memang dua kali ini Arfan benar-benar dia semakin matang, kemudian secara permainan akhirnya dia cukup oke. Jadi saya rasa nggak ada manfaatnya ketika dia nggak main di Arsenal, karena sejauh ini dia sebagai pemain paten, pemain kunci Arsenal dengan aksi-aksinya kemarin, lalu kemudian dia cukup solid di belakang. Meskipun isunya besok ada indikasi bahwasanya Gabriel Magalhaes akan hengkang, namun sejauh ini saya rasa Arsenal cukup ya nggak masalah karena masih ada Kiwior, Saliba, terlebih kan besok Fulham pun juga cukup tidak prima kan. Jadi kan memang bisa besok semoga Arsenal memainkan Leandro di pos striker karena ya sangat berharap gitu. Kemarin kita sangat-sangat miskin gol, hanya 3 gol dari laga. Iya. Faktor Nketiah bisa main lagi itu karena pertandingan pertama dia bikin gol gitu loh Mas Dono. Iya benar. Karena Nketiah memang kalau lagi tidak kita inginkan buat gol dia buat gol. lagi diinginkan buat gol tidak bisa buat gol. Ya, seperti itu gitu Mas Dono. Sayangnya ya kita harus tetap pakai bahasa sederhana saya tetap bersabar dengan Nketiah. Iya. Sampai mungkin barangkali jika Nketiah sama Gabjes cedera itu baru si Arteta dan Edu baru mikir untuk cari striker lagi gitu loh Mas Dono. Itu kan yang bajingan ini kan ya kita tidak bisa berharap banyak lah terkait hal itu. Iya kan. Enggak wis. Iya makanya memang lagi-lagi post striker masih menjadi PR kita bersama Arsenal, karena memang Mikel cukup keras kepala nggak memainkan Leandro Trossard di pos CF karena sebenarnya teruji mengarvan. Soalnya pun Leandro kalau nggak pun kita gol dia berandil dalam hal asis. Namun entah mengapa di musim ini Leandro seakan-akan tidak memiliki ruang untuk di pos striker karena di kemarin pramusim Leandro kan cukup oke. 5 gol 3 gol 2 asis dari pramusim. Jadi kan sebuah angka yang sangat fantastis dan ya mikirnya punya pemikiran sendiri kan ya saya takutnya malah si Trossard kehilangan motivasi untuk bermain di Arsenal gitu. Iya benar. Ya terlepas apapun saya rasa ya cukup berharap banyak gitu lah pada permainan Trossard. Bisa jadi sudah terlalu memberi peran lebih kepada Martinelli. Saya rasa di 2 pertandingan ini Martinelli kurang begitu mencolok. Kita berharap Bukayo Saka, Martinelli, Odegaard dan strikernya nanti siapapun itu kan bisa nyetak gol gitu loh Mas. Kepada nama-nama besar itu kan nama-nama besarnya enggak besar juga sih, nama-nama yang ada di depan gitu. Iya. Itu bisa mencetak gol gitulah. Saya rasa Martinelli seperti kehilangan insting untuk mencetak golnya juga, ketularan Nketiah barangkali. Tapi Nketiah sudah mencetak gol gitu. Satu gol. Itu kan juga keren juga tuh anak gitu lah. Iya. Seperti itu Mas. Karena Arfan ngomongin ngomongin mengenai dua tim. Kita sangat masih ingat betul bahwasanya musim lalu di Craven Cottage markas Fulham kita tampil prima dengan Leandro Trossard cetak 3 asis untuk Mark Odegaard, kemudian Martinelli dan juga untuk Gabriel Magalhaes. Jadi saya rasa seharusnya Mikel paham bahwasanya Leandro ketika lawan Fulham tampil prima musim lalu Kang Arfan ya. Dan juga musim lalu pun adalah comeback-nya Gabsus ke laga lagi Kang Arfan. Ya kayaknya Gabriel Jesus ini seperti
apa ya, ngomong gopok gitu loh, gua mang cedera gitu loh Mas Dono. Ya semoga Timber pasca cedera ACL itu kembali prima, menemukan permainan terbaiknya gitu kan. Sangat terpukul lah dengan harga segitu kan Arsenal kehilangan di pertahanan yang solid di sisi kiri gitu. Seperti itu saja Mas Dono. Iya, memang ya alhamdulillah besok kita tetap optimis kemenangan. Betul. Karena lagi-lagi kita berharap untuk di pos penyerangan masih ada perubahan, entah itu di pos CF ada Leandro Trossard, di gelandang tetap mungkin ada Havertz, Rice dan juga Odegaard kapten kita. Harus ada perubahan sih sebenarnya di sisi Havertz harus sekali-kali di bench kan gitu kan, biar dia tahu bahwa tidak ada anak emas gitu, ada persaingan di lini depannya Arsenal gitu kan. Havertz kurang, meskipun dengan harga mahal belum bisa membuktikan gitulah. Ya saya rasa dari pembelian 4 pembelian awal hanya Rice yang sejauh ini sudah nampak perannya dan seperti yang diinginkan oleh para fans gitu. Ya seperti itu aja Mas Dono. Ya Ngarvan mengenai ulasan Fulham, 3 angka harga mati karena lagi-lagi bicara rekor head to head. Betul. Arsenal masih unggul atas Fulham, di mana Fulham pun di musim ini tampil masih belum lurus, masih bengkak-bengkok Ngarvan. Saya rasa Fulham tidak sebaik musim lalu gitu, dengan banyaknya pemain yang keluar gitu kan. Ya saya rasa memang 3 poin harga mati gitu Mas Dono. Iya benar. Asal tidak bermain bola aja di sisi depan gitu ya. Itu aja. Lagi Nketiah harus di underline Nketiah. Kalau bikin gol ya sudah, saya nanti akan posting puja-puji tentang Nketiah pada review. Senin gitu Mas Dono. Terima kasih Mas Dono. Terima kasih. Sekian dari saya Hernandes dan saya Kang Arfan. Salam di sisi.